warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizkiani selaku Kepala Area Bisnis Area Banjarmasin 1, Region Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi aktivitas pemulihan PKM. Untuk aktivitas pemulihan PKM, di sini ada 6 alurnya. Yang pertama, identifikasi nasabah dan kelompok. 2. Zoning, routing, dan mapping. 3. Manajemen ketua dan ketua subkelompok. 4. Account assignment. 5. PKM. Dan yang keenam adalah program Emporena. Marilah kita bahas satu persatu. Di sini terkait identifikasi nasabah dan kelompok. Identifikasi nasabah untuk menilai kondisi dan mengetahui alasan nasabah tidak dapat hadir di PKM. Tahukah teman-teman cara identifikasinya? Mari di sini saya jelaskan. Untuk identifikasi yang pertama, melakukan kunjungan dan identifikasi. Nah, jika kehadiran kelompok kurang dari 50%, maka dilakukan identifikasi ke nasabah secara langsung. Dan jika kehadiran kelompok lebih dari 50%, maka dilakukan identifikasi nasabah melalui kelompok. Selanjutnya ada analisis hasil identifikasi dan rumuskan perbaikannya. Salah satu contoh kasus yaitu nasabah dalam satu kelompok tidak dapat menghadiri PKM dikarenakan sibuk bekerja dari pagi hingga siang hari, namun nasabah masih berkeinginan atau berminat untuk menghadiri pertemuan kelompok mingguan. Nah, di sini kita akan menyesuaikan jadwal PKM sesuai dengan peluang kerja nasabah tersebut. Maka yang perlu kita lakukan adalah mapping ulang jadwal PKM untuk meningkatkan kehadiran nasabah di PKM. Nah, hasil identifikasi nasabah dan kelompok dapat menjadi acuan untuk melakukan mapping, zoning, dan routing jadwal PKM. Apa itu zoning, routing, dan mapping? Zoning, routing, mapping kegiatan pertemuan kelompok mingguan dibuat berdasarkan data hasil identifikasi nasabah dan kelompok. Artinya sendiri, dalam pengertian zoning, pemetaan wilayah kelolaan antar desa atau kelurahan, sehingga kelompok kelolaan per AO hanya berada dalam satu titik wilayah yang berdekatan. Untuk routing dilakukan untuk mengarahkan mobilisasi AO agar lebih efisien dan terstruktur sesuai arah jalan menuju lokasi PKM. Selanjutnya terkait mapping, menentukan AO dan jadwal PKM sesuai kondisi nasabah dan kelompok, dan PKM dapat dimulai awal hari sesuai kesepakatan dengan nasabah. Nah, di sini ada manajemen ketua kelompok dan ketua subkelompok. Manajemen ketua kelompok dan ketua subkelompok diperlukan dalam rangka penguatan kelompok, mekar dan mekar syariah dalam perbaikan PKM. Yang pertama adalah pemetaan ketua dan ketua subkelompok di lapang, dan yang kedua pemetaan ketua dan ketua subkelompok di back office mekar gigi. Selanjutnya terkait account assignment. Account assignment merupakan fitur untuk mengelola, memonitor, dan menampilkan penugasan AO sebagai dasar penilaian Key Performance Indicator atau KPI. Adapun mapping kelompok, KUM wajib melakukan mapping kelompok sesuai kelolaan AO pada back office mekar gigi dengan ketentuan berikut. Jika mapping kelompok pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, maka kelompok kelolaan utama akan mempengaruhi penilaian KPI AO. Jika mapping kelompok pada tanggal 6 hingga tanggal 31, maka kelompok kelolaan sementara dilakukan oleh AO. Selanjutnya di sini ada beberapa ketentuan. Salah satunya jika unit membutuhkan AO tambahan atau AO pengganti dalam kurun waktu tertentu, maka KUM dapat melakukan request alternate AO dengan persetujuan KAB. Selanjutnya, KUM melakukan mapping kelompok kembali sesuai posisi AO yang baru. Adapun pada menu dashboard, back office mekar gigi menampilkan hasil kelolaan kelompok AO dan alternate-nya dan dapat diakses oleh KUM dan KAB. Pada aplikasi mekar gigi,
menampilkan pencapaian target AO yang dapat dilihat oleh AO dan menampilkan pencapaian dari unit yang dapat dilihat oleh SAO dan PUM. Di sini ada proses PKM, pertemuan kelompok mingguan. Pada proses pertemuan kelompok mingguan terdapat beberapa manfaat yang didapatkan oleh account officer, yaitu efisiensi waktu AO, meminimalisir masalah di lapang, referral lebih banyak, pencapaian target lebih cepat, meminimalisir fraud, dan mendapatkan reward. Manfaat yang didapat oleh nasabah dari proses PKM, prioritas nasabah top up, menjaga silaturahmi dan kekompakan, memperoleh pengetahuan dan yang bermanfaat, memperluas jaringan usaha nasabah, serta mendapatkan reward. Adapun alur PKM-nya, yang pertama dimulai dengan pembacaan doa dan janji AO, kedua presensi dengan face detection, yang ketiga penerimaan angsuran, empat pelaksanaan tanggung renteng jika ada kekurangan angsuran, yang kelima perhitungan uang dilakukan oleh petugas. Selanjutnya PKM bermakna minimal 1 bulan sekali dan melakukan referral di dalam PKM, serta yang terakhir pembacaan doa dan janji nasabah. Setelah melakukan PKM, AO melakukan setor PKM kepada melalui bank dan agen billing serta dengan slip setor dan nota biaya fee yang akan diserahkan kepada FAO. Nah, selanjutnya yang terakhir ada program reward nasabah, yaitu Emporena. Reward untuk meningkatkan grading kelompok dan membangun loyalitas nasabah yang diperuntukkan kepada kelompok potensial hadir PKM kembali. Nah, di sini pun ada jenis-jenis program dari Emporena. Yang pertama arisan kelompok, kedua modal usaha bersama kelompok, ketiga sistem penukaran poin, keempat pemeriksaan kesehatan, yang kelima pembelian peralatan penunjang PKM, dan yang terakhir kegiatan bersama kelompok lainnya. Adapun alur pelaksanaannya, yang pertama memilih kelompok berdasarkan grading kelompoknya, yang kedua menentukan jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga membuat proposal di sistem pelatihan PKU, yang keempat pelaksanaan Emporena, yang kelima membuat LPJ, dan yang keenam monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, anggaran kegiatan. Anggaran diberikan oleh penyelenggara selama 1 tahun dengan target jumlah kelompok naik grade sesuai cabangnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang keempat, ada benefit yang didapatkan, yaitu grading kelompok menjadi naik dan nasabah berpeluang mendapatkan insentif. Nah, adapun reward-reward yang didapatkan oleh nasabah di sini ada program beasiswa untuk anak dari ketua kelompok yang grade-nya A. Terus ada wisata religi nasabah, reward bagi ketua kelompok yang memiliki kehadiran dan pembayaran lancar pribadi dan kelompok. Lalu ada studi banding, reward bagi ketua kelompok yang memiliki kehadiran dan pembayaran lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.